bantuan BLT dan PKH, mana tahu nama Anda tidak masuk dalam daftar kelurahan. Ingat itu. Buat teman-teman semuanya, saya miris dengan Anda saat tidak sanggup. Ketakutan karena teroran, ketakutan karena intimidasi, tapi disuruh mengganti nomor tidak mau. Ya, dia menyatakan tidak mampu, disuruh nggak usah bayar lagi, dia juga nggak mau. Dia tetap ingin membayar, tapi dia nggak. Kosongkan semuanya tentang ancaman dan intimidasi pinjol, fokus menghadapi hidup buat kedepannya. Kalau nggak Anda mau merubah diri Anda hari ini, Anda bisa hancur karena pinjaman online ini. Ya, kalau Anda ikuti semua perkataan debt collector, kehancuran sudah di depan mata Anda. Terserah Anda mau milih yang mana. Saya di sini hanya membukakan jalannya, yang melakukan prakteknya adalah diri Anda di sana. Ya, ini karena kita sesama manusia aja. Saya kasih yang diberikan oleh pinjaman online. Ya, benar Anda pelaku, tapi Anda juga korban. Ya, jadi buat teman-teman semuanya, saya pesankan satu kali lagi, bahwasannya gagal bayar pinjol resikonya cuma satu. Hidup ini resikonya juga satu, yaitu mati. Gak ada risiko lain. Ya, pasti itu yang akan Anda hadang. Kalau Anda tidak makan-makan, ya kayak mana lagi? Ya kan, penyakit datang, menyerang, pemikiran terus-terus, apalagi stroke, macam-macam. Ya, kalau Anda sudah dapat penyakit 3S, tahu Anda 3S apa? Pertama stres, ya, habis itu stroke, yang ketiganya stop. Udah, kalau udah stop, udah berakhir Anda di atas dunia ini. Jangan. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport dan mendukung. Bagaimana tadi video yang sudah saya upload tentang pernyataan dari Bapak Mahfud MD bahwasannya pinjol ilegal tidak perlu kita bayar. Yang jadi pembahasan kita adalah bagaimana dengan pinjol legal yang rasa ilegal. Ya, teman-teman sudah menemukan jawabannya. Kali ini yang mau kita bahas adalah tentang stop bayar pinjol legal. Kenapa harus di stop, Bang? Anda juga boleh menyimak ini sampai habis. Ya, jangan di skip ini karena kita sudah menghadapi ribuan kontra dari teman-teman semuanya. Banyak yang pro juga, banyak juga yang kontra. Yang kontra sudah pasti dong dari pihak-pihak pinjol, dari debt collector, yang mana mereka sudah mulai merasa terganggu, merasa nggak nyaman, sudah merasa ya mustahil juga kalau channel Solusi Utang tidak diperhitungkan oleh mereka gitu loh ya kan. Tapi paling tidak channel Solusi Utang mampu menyeimbangi semua gimmick yang mereka berikan, semua drama yang mereka berikan, mengatasi supaya tidak ada lagi yang mati nih untuk kedepannya gitu loh. Saya kasihan cuma di situ aja gitu loh. Makanya Solusi Utang selalu hadir buat teman-teman semuanya. Tapi sebelum saya lanjutkan, silahkan disupport. Stop bayar pinjol legal. Pertanyaannya adalah, kenapa, Bang? Ya, pasti itu kan yang jadi pertanyaannya dari teman-teman semuanya. Sekarang tanyakan ke diri Anda. Gimana tidak mau di stop? Orang duit Anda sudah nggak ada. Yang mau digadaikan juga sudah nggak ada. Gali lubang tutup lubang, yang mau digali juga nggak ada. Anda mau ngapain? Ya, coba dulu teman-teman pikirkan dengan logika. Anda mau ngapain ini lagi? Duit nggak ada. Yang mau digadaikan atau mau dijual nggak ada. Ya, Anda mau gali atau pinjam lagi ke tempat lain juga nggak ada. Anda mau ngapain? Ya, memikirkan Desi datang ke rumah. Daerah mana yang mau dikunjungi? Telat berapa lama mau datang? Apakah diproses ke jalur hukum? Ya, kalau seperti itu, nggak bekerja-kerja. Ya, hidup yang semulanya biasa-biasa aja pahitnya, malah makin pahit kalau Anda memikirkan hal itu. Coba tanya dulu ke diri Anda. Kalau enggak, ini nggak akan pernah berakhir. Ini nggak bisa berakhir sama sekali kalau nggak Anda mengakhiri ini semuanya. Ya, penagihan debt collector, Bang, macam-macam, mulai dari somasi, ya, surat tugas yang dikirimkan ke kita, ya, cara penagihan dengan mengancam, mengintimidasi, banyak banget. Anda mau ngapain? Itu yang jadi pertanyaan saya gitu loh. Teman-teman mau ngapain semuanya? Yang jadi masalah adalah duit tidak ada lagi untuk melakukan pembayaran. Ya, bukan saya yang melarang Anda untuk tidak bayar pinjol. Kalau pihak pinjolnya pasti menyangka itu Solusi Utang selalu melarang orang untuk tidak bayar pinjol. Ya, yang penting jangan bayar pinjol lagi. Itu kata dari si pinjolnya. Saya tidak pernah melarang orang untuk bayar hutang. Silahkan, Anda mau bayar hutang, silahkan. Yang penting benar-benar melunasi hutang Anda. Anda mau cicil hutang, silahkan. Yang penting mengurangi hutang Anda. Tapi kalau Anda mau lunaskan hutang nggak lunas-lunas, Anda mau cicil hutang nggak berkurang-berkurang, ya itu saya larang.
Ya, kalau sekarang saya nggak perlu yang masuk ke solusi hutang sudah menyatakan tidak mampu bayar, tidak sanggup bayar lagi. Bang, saya terjebak di 5 aplikasi bang, ya, atau saya terjebak di 10 aplikasi bang, semuanya legal semua, Akulaku, Kredivo, Shopee, EasyCash, Kredit Pintar. Saya mau membayar tapi duit saya nggak ada bang. Kira-kira ada yang bisa jawab seperti itu? Ya, siapa kira-kira yang mau bertanya seperti itu? Banyak, nggak usah perlu kita uraikan. Semuanya seperti itu pertanyaannya. Bang, sebentar lagi saya jatuh tempo. Jatuh temponya tanggal 5 bulan 10 bang. Ya, ada di Kredivo, Akulaku, Kredit Pintar, ada kami, Uatas, EasyCash, dan banyak lagi bang pinjolnya. Tapi saya nggak ada duit bang, saya nggak bekerja lagi. Ya, ada juga yang parah bang. Saya kemarin minjam di pinjol buat operasi jantung lah, ya, buat pengobatan jantung, buat kebutuhan berobat, ya. Sebentar lagi mau jatuh tempo bang, duit saya nggak ada. Saya atau dia yang pengennya untuk tidak bayar, ya. Saya nggak pernah menghentikan orang untuk melakukan pembayaran, gitu loh. Jadi untuk debt collector nggak usah sensi dulu. Orang-orang itu masuk kepada saya itu menyatakan mereka sudah tidak mampu bayar, mereka sudah tidak sanggup bayar. Nggak ada lagi yang mau mereka jual, nggak ada lagi yang mau mereka gadaikan, tidak ada lagi tempat buat mereka mau minjem, ya. Jadi jalan satu-satunya apa? Berhenti bayar pinjol. Kenapa harus berhenti bayar pinjol? Anda sudah menyatakan duit tidak ada, Anda sudah menyatakan tidak mampu bayar, Anda sudah menyatakan tidak sanggup bayar, Anda harus berhenti hari ini juga. Kenapa? Kalau Anda masih paksakan, di tengah situasi seperti ini macam-macam yang akan terjadi. Ya, bisa Anda nekat mencuri, bisa Anda nekat merampok. Berapa banyak berita ada perampokan sadis sampai nekat mengakhiri hidup orang. Ya, ada yang menjebol rumah orang. Itu karena apa? Dia tidak mampu bayar, tidak sanggup lagi bayar, tapi otaknya buntu. Kenapa? Karena ada desakan dari debt collector. Apakah debt collector salah dengan dia menagih hutang? Menagih hutang seseorang, debt collector tidak salah. Tapi cara penagihannya dengan mengintimidasi, mengancam, menakut-nakuti, ini yang salah. Kalau hanya sebatas dia menagih hutang, dia nggak salah. Karena memang profesinya adalah penagih hutang, tapi dengan tidak mengikuti aturan yang berlaku, ini yang menjadi masalah. Dan untuk teman-teman semuanya juga, kenapa saya bilangin tadi Anda harus stop bayar pinjol? Ya, Anda sudah berada di titik di mana otak Anda sudah tidak mampu lagi untuk mengusahakan semua dana yang diminta oleh si pinjol. Terus ngapain lagi Anda sibuk-sibukkan pemikiran Anda, memikirkan kapan DC datang ke rumah, daerah mana yang mau dikunjungi, telat berapa mereka mau datang, kapan kita diproses ke jalur hukum. Ini nggak penting untuk Anda pikirkan. Yang penting adalah di tengah situasi Anda tidak mampu bayar dan tidak ada uang, bagaimana Anda bisa bekerja, bisa berusaha, Anda mengumpulkan uang Anda sedikit demi sedikit. Nanti kalau sudah terkumpul, Anda boleh negosiasi pinjolnya. Kalau tidak terkumpul juga, minimal kebutuhan pokok hidup Anda terpenuhi. Ya, ini banyak loh. Sibuk memikirkan DC datang ke rumah, dia lupa buat makan besok pagi entah pakai apa lagi. Sibuk memikirkan daerah mana yang dikunjungi oleh DC, dia lupa bahwa dia dari pagi sampai sore belum makan. Ya, menyiksa diri sendiri atau tidak? Menyiksa kalau menurut saya. Kita menghadapi masalah boleh-boleh saja. Kita mencarikan penyelesaian dalam masalah kita boleh-boleh saja. Tapi sampai perut kita kosong, ini bermasalah besar. Ya, lebih besar dari masalah yang mau Anda selesaikan. Ya, bagaimana otak kita bisa berpikir sementara perut kita kosong? Yang ada Anda kehilangan konsentrasi, kehilangan gagal fokus. Ya, Anda nggak tahu lagi mana yang harus diarahin dulu. Makanya buat teman-teman semuanya, kalau menyatakan sudah tidak mampu, menyatakan sudah tidak sanggup, menyatakan uang sudah tidak ada, oke, semuanya kompak, stop bayar pinjol. Ya, fokus untuk memenuhi kehidupan sehari-hari Anda, jangan sampai kelaparan. Ingat, ketika Anda miskin, tidak ada yang membantu Anda. Ketika Anda tidak makan, tidak ada orang yang memberi nasi. Ya, kalau Anda mengharapkan bantuan BLT dan PKH, mana tahu nama Anda tidak masuk dalam daftar kelurahan. Ingat itu, buat teman-teman semuanya. Saya miris dengan Anda saat ini. Sudah menyatakan tidak mampu, sudah menyatakan tidak sanggup, ketakutan karena teroran,
Ketakutan karena intimidasi, tapi disuruh mengganti nomor tidak mau. Ya, dia menyatakan tidak mampu, disuruh nggak usah bayar lagi, dia juga nggak mau. Dia tetap ingin membayar, tapi dia nggak tahu mau bayarnya pakai apa, duit nggak ada. Ya, lupakan sejenak urusan pinjol, preskan pemikiran Anda, kosongkan semuanya tentang ancaman dan intimidasi pinjol, fokus menghadapi hidup buat kedepannya. Kalau nggak Anda mau merubah diri Anda hari ini, Anda bisa hancur karena pinjaman online ini. Ya, kalau Anda ikuti semua perkataan debt collector, kehancuran sudah di depan mata Anda. Terserah Anda mau milih yang mana. Saya di sini hanya membukakan jalannya, yang melakukan prakteknya adalah diri Anda di sana. Ya, ini karena kita sesama manusia aja. Saya kasihan. Ya, walaupun Anda sudah terlanjur masuk di sini, Anda yang melakukan dalam keadaan sadar, tapi Anda juga menjadi korban beratnya bunga yang diberikan oleh pinjaman online. Ya, benar Anda pelaku, tapi Anda juga korban. Ya, jadi buat teman-teman semuanya, saya pesankan satu kali lagi, bahwasannya gagal bayar pinjol resikonya cuma satu, BI checking. Tapi kalau Anda gagal meniti hidup ini, risikonya juga satu, yaitu mati. Gak ada risiko lain. Ya, pasti itu yang akan Anda hadang. Kalau Anda tidak makan-makan, ya kayak mana lagi? Ya kan, penyakit datang, menyerang, pemikiran terus-terus, apalagi stroke, macam-macam. Ya, kalau Anda sudah dapat penyakit 3S, tahu Anda 3S apa? Pertama stres, ya, habis itu stroke, yang ketiganya stop. Udah, kalau udah stop, udah berakhir Anda di atas dunia ini. Jangan sampai Anda dapat penyakit 3S itu. Kalau sudah nggak mampu, ya sudah, nggak usah dipikirkan itu lagi, tapi pikirkan hidup Anda buat kedepannya. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.